Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Turofiko dari kelas Psikologi 6D. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal internasional untuk mata kuliah pengantar psikologi Islami yang berjudul School Violence and Juvenile Delinquency in Malaysia: A Comparative Analysis Between Western Perspective and Islamic Perspective. Jurnal ini terbit pada tahun 2012 yang ditulis oleh Zainab Mahirah Ismail dan Nik Abdul Rahman, yang diterbitkan oleh International Islamic University Malaysia di Prosedia Social and Behavioral Science International Conference on Educational Psychology Science Direct. Kemudian latar belakang dari penelitian ini itu dari studi kesehatan dan morbiditas nasional NHMS di Malaysia itu menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun dari 1996 sampai dengan 2006 itu terjadi peningkatan masalah kesehatan mental pada anak-anak dan remaja dari 13,0% menjadi 20,3%. Nah, masalah kesehatan mental anak dan remaja ini sangat penting untuk diteliti karena hal ini dapat berdampak pada masalah-masalah lain yang di sekolah. Contohnya adalah timbulnya kekerasan dan kenakalan remaja di sekolah. Nah, sebenarnya banyak penelitian yang berkaitan dengan kesehatan mental, namun sebagian besar ini merupakan penelitian dengan perspektif barat. Sedangkan populasi warga negara Malaysia dari 28 juta jiwa, 60%-nya itu adalah muslim, sedangkan 32,2%-nya itu adalah anak dari usia 0 sampai 14 tahun. Selama bertahun-tahun penelitian psikologi yang dilakukan itu kurang memperhatikan emosi positif, tapi dari beberapa penelitian tersebut ada yang menunjukkan ada hubungan positif antara spiritualitas dengan kesehatan mental. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya kekerasan dan kenakalan remaja dan anak-anak di Malaysia, kemudian untuk mengetahui bagaimana Islam memandang perkembangan kesehatan mental pada anak dan remaja, serta untuk mengetahui metode pencegahan masalah kesehatan mental ini menurut pandangan Islam. Selanjutnya, formula hipotesis dari penelitian ini adalah agama dan kepercayaan itu memiliki peranan dalam mengatasi masalah kesehatan mental pada remaja dan anak-anak di Malaysia. Kemudian variabelnya adalah kekerasan di sekolah dan kenakalan remaja. Subjeknya yang digunakan adalah remaja di Malaysia, dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian berbasis kepustakaan, di mana peneliti itu mengumpulkan data-data pustakawan atau cendekiawan dari jurnal-jurnal penelitian yang lainnya atau yang sebelumnya. Selanjutnya, hasil dari analisis yang telah dilakukan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang kekerasan di sekolah dan kenakalan remaja itu diperoleh bahwa sebagian besar dari penelitian tersebut itu lebih fokus kepada upaya pengurangannya, terutama yang di perspektif Islam. Nah, di sisi lain, psikolog modern itu lebih fokus kepada perilaku, biologis, sosial, keluarga, dan kognitifnya remaja sebagai upaya untuk mengurangi kekerasan di sekolah dan kenakalan remaja dibandingkan dengan spiritualitasnya. Mereka juga tidak mempertimbangkan agama dan keyakinan sebagai variabel prediktor perilaku kekerasan dan kenakalan remaja. Upaya pencegahan kekerasan di sekolah dan kenakalan remaja ini juga sangat diperlukan, sebab kekerasan dan kenakalan remaja ini akan berpengaruh pada perilaku dan kesejahteraan psikologis remaja. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja seperti psikologis, keluarga, sosiologis, dan masyarakat. Faktor yang pertama itu adalah faktor keluarga, genetik, dan teman sebaya. Nah, beberapa penelitian itu menyatakan bahwa ikatan yang baik dan komunikasi yang baik dengan antara ibu dan anak itu dapat mengurangi perilaku kekerasan pada remaja. Islam juga
menekankan pentingnya pernikahan dan kehidupan keluarga yang sehat serta saling membantu satu sama lain. Ini dapat meningkatkan kesehatan mental. Nah, Islam juga menekankan bahwa latar belakang keluarga pasangan di masa depan itu sangat penting ketika seseorang menjalin hubungan. Kemudian pengaruh yang kedua adalah pengaruh lingkungan dan komunitas sekolah, di mana di dalam beberapa penelitian itu menyatakan pentingnya mengintervensi pengaruh masyarakat terhadap kenakalan remaja. Nah, program masyarakat dan program di sekolah yang efektif itu dapat mengurangi pergaulan yang dapat merusak dan mendukung perkembangan emosional dan psikologis remaja. Kemudian pengaruh yang terakhir ada penilaian kepribadian dan psikometri. Dalam beberapa penelitian juga itu diperoleh bahwa kontrol diri yang rendah itu dapat berkontribusi terhadap kenakalan remaja yang tinggi. Selain itu, kontrol diri dan faktor sosial juga dapat digunakan untuk memperkirakan kenakalan remaja secara lintas budaya. Kemudian hasil diskusi dalam penelitian ini diperoleh bahwa ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mencegah kekerasan di sekolah dan kenakalan remaja. Nah, salah satunya adalah dari keluarga, yaitu dengan meningkatkan hubungan baik antara orang tua dan anak-anaknya. Nah, karena di Malaysia sendiri jumlah psikolog dan praktisi dalam bidang ini masih sedikit, maka diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dari program pencegahan ini dengan baik di masyarakat maupun di sekolah. Kemudian dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 97 yang artinya orang-orang yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan iman, sesungguhnya kami akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka dan kami akan membalas mereka dengan apa yang telah mereka usahakan. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan mengingat yang Maha Kuasa, maka ingatlah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatimu akan menemukan kedamaiannya. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa betapa pentingnya keimanan dan spiritualitas dalam diri seseorang karena dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan buruk. Terakhir, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah agama dan kepercayaan itu memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan perilaku agresif di kalangan remaja, seperti kekerasan di sekolah dan kenakalan remaja. Tetapi peneliti-peneliti di masa yang akan datang diharapkan mampu meneliti dan mengembangkan metode pencegahan kekerasan dan kenakalan remaja ini dalam perspektif Islam karena dapat berguna dan bisa menjadi tambahan intervensi bagi para peneliti profesional dan peneliti yang akan datang. Sekian hasil review dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.